Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Bagaimana ini bisa terjadi? Huang Jie tidak akan percaya jika dia tidak mendengarkan langsung dari Fu Yu. Hanya segelintir orang terpilih yang mengetahui masalah Fu Yu, terutama para senior. Huang Jie adalah yang lainnya. Mereka berdua memiliki ikatan yang dalam sehingga dia tahu segalanya tentang keadaan Fu Yu. Pria dengan masa depan cerah tiba-tiba mulai melemah. Seorang jenius hancur begitu saja. Para senior mencoba yang terbaik, bahkan ketua sekte, Ping Shuaweng, tidak mengetahui sumber masalahnya. Bagaimana seorang anggota baru seperti Li Qiye bisa mengatasi masalah ini? Mengapa aku harus berbohong? Fu Yu dengan tenang berkata, dengar, saya tidak melakukan apapun untuk anak-anak. Ajaran saya tidak dapat membuat mereka berkembang begitu cepat. Itu semua tuan muda. Saya tidak percaya. Huang Jie mengedipkan mata dan melirik ke arah Li Qiye lagi. Ya, pria itu hanyalah mortal shell tingkat menengah, tingkat kelemahan terlemah di grup. Anak-anak lain setidaknya telah mencapai kulit besi. Ini berarti bakatnya pasti busuk. Sayangnya, dia berhasil mengajar anak-anak dengan baik selain menyelesaikan masalah Fu Yu, tidak ada yang akan mempercayai cerita ini. Meskipun demikian, Huang Jie tahu bahwa Fu Yu tidak berbohong padanya, tidak perlu melakukan itu. Mengapa budidayanya sangat rendah? Huang Jie bertanya. Guru yang berpengetahuan luas harus memiliki pemikiran yang luar biasa, tidak ada logika dalam hal ini. Kami tidak dapat memahami pikiran seorang master. Fu Yu sangat menghormati Li Qiye. Oke, Huang Jie tidak punya pilihan selain menerima ini. Dia maju ke depan dan melambai kepada anak-anak, di sini, kita akan menuju area penilaian. Mereka buru-buru mengikuti ke sekte tersebut. Liu Fu Yu telah mengatur segalanya selama perjalanan terakhirnya kembali. Penilaian ini tidak lebih dari sekedar formalitas. Yang lain perlu mengantri, mungkin beberapa hari dan malam. Untungnya, mereka berhasil melewati penantian itu. Li Qiye masih tertidur sepanjang waktu, sepertinya tidak peduli dengan urusan luar. Mereka yang mengantri memperhatikannya dan mengacungkan jari. Bahkan para murid dan senior dari Divine Black memiliki kesan buruk terhadapnya. Coba pikirkan, garasi adalah tentang kerja keras dan melatih pikiran, bukan kesenangan. Hal ini terutama berlaku bagi pemula yang akan merasakan banyak rasa pahit. Semua orang di Divine Black pernah mengalami masa sulit ini sekali. Sekarang, memikirkan orang baru ini tidak memiliki prestasi untuk dibicarakan namun dia berani-berani mengecewakannya. Orang lain perlu melihat ke atas untuk membahasnya. Benar-benar konyol. Anda di sini untuk menjadi seorang yang cerdas, bukan tuan muda. Bahkan tidak sanggup mendaki gunung. Pulang saja. Seorang murid tua yang sedang berpatroli melihat ini dan meneriaki Li Qiye. Dia tampak megah di alam Silver Carapes. Anak-anak tentu saja menjadi ketakutan. Jangan berteriak lagi, kau membuat anak-anak takut. Li Qiye bahkan tidak membuka matanya untuk menjawab. Bodoh. Beraninya kamu begitu tidak sopan dalam Divine Black, murid itu menjadi marah. Yang Si, berpatroli di tempat lain, tempat ini baik-baik saja. Huang Jie yang berdiri agak jauh dari posisi tangannya. Paman junior, tapi, murid bernama Yang Si masih marah tetapi tidak berani untuk membangkang. Huang Jie relatif berpengaruh dalam sekte tersebut selain menjadi makhluk tercerahkan. Pergi. Huang Jie tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Yang Si menggigil tetapi tidak berani. Melontarkan di depan seniornya. Dia menatap Li Qiye sekali sebelum pergi. Sayangnya, pria itu tidak mau repot-repot melihatnya lagi. Huang Jie memperhatikan hal ini dengan cermat dan mulai mempercayai Fu Yu. Ingat, Yang Si berteriak tadi dengan kekuatan yang cukup untuk menakut-nakuti anak-anak yang berada di Iron Skin. Cangkang fana seperti Li Qiye seharusnya tidak bisa mengabaikannya. Ketabahan mentalnya melebihi seorang anggota baru. Rombongan akhirnya berhasil sampai ke area penilaian di mana para senior sudah menunggu. Mereka melihat patung sebesar bukit berbentuk kura-kura hitam. Itu tampak seperti versi miniatur dari fitur geografis sekte tersebut. Rune kuno yang jelas terukir di atasnya, tidak ada yang bisa membaca rune ini, tidak ada satu orang pun di Divine Black. Patung ini ditempatkan di tempat ini, seolah-olah berfungsi sebagai pembelaan.
Li Qiye akhirnya membuka matanya untuk melihat sebelum tertawa dan kembali ke keadaan santainya. Anak-anak Liu sedang diperiksa. Latar belakang dan tingkat impregnasinya baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka tumbuh di sekitar sini selain diajar oleh Liu Fuyu. Mereka sudah menjadi murid luar sejak lama. Saudara Liu, kamu masih luar biasa seperti sebelumnya. Mereka tidak berbakat secara bawaan namun landasan mereka luar biasa. Bahkan beberapa murid kita saat ini mungkin bukan tandingan mereka. Ya, mereka punya potensi besar, kata seorang penguji. Dia berasal dari generasi yang sama dengan Fuyu dan Huang Jie. Fuyu tidak lagi dominan seperti dulu namun masih ada yang mengingat persahabatannya. Selain itu, sekte tersebut telah setuju untuk menerima anak-anak tersebut. Akan baik-baik saja meskipun satu atau dua anak kurang. Fuyu sudah membawa cukup banyak kali ini. Itu sebabnya penguji membiarkan siapapun lolos. Dia tidak mengira seluruh kelompok menjadi begitu baik. Itu karena mereka telah berusaha. Fuyu tersenyum. Akhirnya tiba giliran Li Qiye yang mengejar anak-anak itu. Pemeriksa menatap pria yang masih duduk di bangkunya. Betapa tidak pantasnya. Dia meringis dan berbalik ke arah Huang Jie dan Fuyu. Kebingungan kepala menyebabkan pemeriksa menjadi bingung. Dia tidak punya pilihan selain terus berjalan. Nama dan asal. Pemeriksa dimulai. Li Qiye, Desa Liu. Li Qiye dengan malas menjawab seperti tuan muda tanpa bersusah payah untuk berdiri. Hampir mencapai tingkat menengah dari Mortal Shell. Penguji yang tidak dapat berkata-kata itu mengerutkan keningnya lagi setelah memeriksa penggerak Li Qiye. Kalau begitu, tidak memenuhi syarat untuk memasuki sekte kami. Orang lain berbicara, Yang Si. Dia masih kesal pada manusia yang tidak sopan ini. Itu sebabnya dia ingin mengusir pria itu. Bagaimana sekte mereka bisa merekrut seseorang yang tidak berguna? Fuyu dan Huang Jie tentu saja tidak menghargai gangguan ini. Penguji juga tidak menyukai ini. Mortal Shell perantara masih bisa bergabung dengan sekte tersebut. Melakukan hal sebaliknya akan menjadi tidak sopan terhadap Fuyu karena mereka telah membicarakan hal ini sebelumnya. Fuyu telah memberi sekte itu begitu banyak benih sehingga puncak 8 Zhang pasti ada di sisinya. Baik Divine Black maupun 8 Zhang Peak tidak keberatan membawa 1 atau 2 potong sampah. Dengan demikian, seluruh pemeriksaan hanya sekedar formalitas belaka. Saat ini, Yang Si terlalu memperhatikan kesepakatan ini. Cangkang fana tingkat menengah baik-baik saja, awal dari budidaya. Dia masih bisa bergabung, kata pemeriksa. Dengan segala hormat, Paman Muda, sekte kami ingin merekrut beberapa talenta hari ini. Mortal Shell menengah adalah persyaratan terendah. Menurutku, dia memiliki nasib fana, istana fana, dan tubuh fana selain karena terlalu tua. Itu tidak layak. Yang Si sengaja meninggikan suara agar semua orang bisa mendengarnya. Calon rekrutan lainnya segera mulai memperhatikan. Yang Si, aku bisa membuat keputusan sendiri. Pemeriksa mengerutkan kening, tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Paman Muda, ini berkaitan dengan reputasi sekte kita, tidak adil bagi orang lain jika sampah seperti dia bisa bergabung. Yang Si tidak berniat membiarkan hal ini mereda. Banyak mata tertuju pada penguji dengan skeptis. Ekspresinya memburuk, mengira Yang Si sedang mencoba memaksakan tangannya. Alis Fuyu berkerut. Biasanya, hierarki dihormati dalam Divine Black. Dalam hal ini, Ang Si melakukan pukulan terlalu agresif dan melampaui batasnya. Kamu sudah pergi terlalu lama. Huang Jie menggelengkan kepalanya, anak Yang Si ini lumayan di antara murid generasi pertama. Yang terpenting, dia telah dipilih oleh Furious Tiger Peak, itu sebabnya dia sangat marah. Fuyu langsung mengerti dan menyalahkan. Furious Tiger adalah cabang iblis di antara 5 sementara Fuyu dan Huang Ji berasal dari 8 Zhang yang diperintah oleh manusia. Persaingan antara 5 puncak tidak pernah berhenti, mereka terkunci di dalamnya terus-terusan. Meskipun Yang Si adalah manusia, dia dipilih oleh Furious Tiger. Keputusan ini berasal dari ketidaksukaannya terhadap Li Qiye selain ingin menimbulkan masalah bagi 8 Zhang. Benar, Divine Black adalah salah satu kekuatan paling agung di West King bagian utara, tidak mungkin ia bisa melakukan hal seperti ini. Seseorang di depan berbisik, beberapa pembudidaya Mortal Shell tingkat menengah sebelumnya ditolak. Yang lain menambahkan, saya berada di Grand Mortal Shell, jadi seharusnya tidak ada masalah bagi saya untuk bergabung jika dia bisa, kan? Salah satu iblis berkata dengan keras. Ya, kami menginginkan keadilan.
Kerumunan menjadi tidak nyaman. Kesunyian. Pemeriksa itu meraung keras. Dia cukup kuat sehingga aumannya cukup mengintimidasi dan membuat orang pusing. Beberapa di antaranya hampir terjatuh. Tempat itu menjadi sunyi sekali lagi, hanya bisikan lembut yang terdengar, bahkan proses perekrutannya tidak adil, bagaimana sekte kelas 1 ini bisa mempertahankan reputasinya. Saya yakin Divine Black akan memihak. Kata yang lain. Kerumunan hanya berbicara pelan di antara mereka sendiri sekarang sambil menatap ke arah penguji. Dia berada di posisi yang sulit, tidak menangani hal ini dengan bijak akan mempengaruhi reputasi pribadinya dan sekte tersebut. Jika dia membiarkan Li Qiye masuk, dialah yang akan menerima semua kritik dari optik yang buruk. Dia melirik Yang Si tapi Yang Si tidak takut. Yang terakhir ini mempunyai dukungannya sendiri. Dia mengalihkan fokusnya ke Fuyu dan Huang Jie. Dia ingin membantu mereka tetapi semua orang tahu tentang potensi perairan yang tidak adil saat ini. Ubah penilaiannya, kata Fuyu. Pemeriksa setuju. Divine Black juga merekrut murid untuk alasan lain, seperti calon alkemis atau cendekiawan berpengetahuan. Apa keahlianmu? Pemeriksa bertanya. Li Qiye masih duduk dengan malas di keretanya sehingga membuat pemeriksa kecewa. Dia tidak tahu mengapa dua orang lainnya ingin membantu orang jahat ini. Dia pasti sudah mengusir orang itu sejak lama tanpa keadaan khusus ini. Saya bisa makan dan tidur. Li Qiye menjawab. Pemeriksa hampir muntah darah. Murid-murid lain dari Divine Black tentu saja juga tidak menyukai jawaban ini, begitu pula mereka yang mengantri. Mereka mulai gaduh lagi, memandang rendah Li Qiye. Ada yang lain. Kesabaran pemeriksa mulai menipis. Dia belum pernah melihat seseorang datang untuk bergabung dengan sekte dengan cara ini sebelumnya. Cobalah menempatkan batu. Huang Jie menceritakan idenya kepada penguji. Penempatan batu. Fuyu memutar ke arah patung kura-kura di dekatnya, berhenti di rune. Benar-benar, penguji ragu-ragu dan meminta masukan dari Fuyu. Tidak banyak rekrutan baru yang bisa melakukan ini. Murid-murid lainnya menjadi terkejut. Hanya mereka yang benar-benar berbakat yang dapat melakukannya. Seorang murid yang lebih tua dengan tenang berkata, orang terakhir yang melakukan ini adalah kakak senior Qianyu. Ya, hampir semua orang memilih melakukan hal lain selain meletakkan batu. Seorang murid yang lebih muda mengangguk, bakat kakak senior tidak ada pengikatannya karena takdir bawaannya yang sebenarnya. Itu sebabnya dia menginginkan tantangan. Mereka yang mengetahui telah mengalihkan perhatian mereka ke patung patriark mereka. Mereka tahu bahwa itu terdiri dari banyak rune kuno. Itu diketahui bagian dari bab Dao yang tidak oleh semua orang. Sekte itu memiliki batu khusus. Jika seseorang menekan batu ini dengan benar ke rune yang sesuai, rune yang terakhir akan menyala. Mereka kemudian dapat melanjutkan ke yang berikutnya. Ada total 13 bagian rahasia untuk 13 batu. Mengaktifkan rune yang tertanam di belas-belas bagian ketiga berarti memenangkan hadiah yang tidak terpikirkan. Jadi bagaimana? Fuyu bertanya pada Li Qiye. Di sana, Li Qiye melirik kura-kura dan runenya sambil menikmatinya. Ya, gunakan batu leluhur untuk mengaktifkan rune pertama. Jika Anda memilih yang benar, rune akan berkedip dan Anda dapat mencoba lagi. Pemeriksa menjelaskan, apakah lelucon ini? Dia tidak memiliki peluang karena hal itu membutuhkan pemahaman yang ekstrim. Seseorang dengan pemahaman ekstrim tidak akan memiliki pemahaman yang ekstrim itu. Seorang murid di pinggir lapangan berkomentar. Jadi kenapa paman muda Huang Jie ingin dia bertanya? Yang lain menjadi bingung. Agar dia segera keluar dari sini alih-alih canggung seperti tuan muda. Menurutku paman muda sangat kesal padanya. Seorang teman menjawab. Tentu saja bukan itu masalahnya. Huang Jie hanya ingin melihat apakah Fuyu benar tentang kemampuan Li Qiye. Huang Jie mendengar bahwa Li Qiye telah memperbaiki masalah Fuyu dan mengajari anak-anak cara menyimpan. Ini berarti pria itu akan memiliki pandangan khusus tentang Grand Dao. Jika ini benar-benar terjadi, maka dia tidak akan memiliki masalah dalam mengaktifkan rune, setidaknya ada 5 rune. Itu sebabnya Huang Jie memberikan saran ini. Yah, mungkin juga, Li Qiye berkata dengan santai. Baiklah, tolong bawakan batu leluhur ke sini. Pemeriksa langsung setuju. Dia sendiri tidak membelinya. Intinya, mengaktifkan satu bagian berarti menghubungkan rune bersama-sama menjadi mantra, sesuatu yang sangat sulit dan membutuhkan pemahaman hebat yang tidak terlihat pada rata-rata menginspirasi baru. Pada titik ini, seorang murid mengeluarkan batu leluhur.
Pas di telapak tangan dengan warna pucat. Itu juga memiliki ukiran rune kuno yang mendalam di atasnya dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Awalnya terasa berat, kemudian muncul rasa sejuk. Beberapa menjadi murid serius karena penggunaan batu ini biasanya diperuntukkan bagi para jenius khusus. Pendatang baru biasa tidak akan mengalami ujian ini. Penguji tidak akan melakukannya tanpa saran Huang Jie. Tentu saja, mereka juga tidak keberatan dengan hal ini. Di mata mereka, Li Qiye tidak berbeda dengan sepotong sampah, hampir 20 tahun namun masih terjebak di Mortal Shell tingkat menengah. Semuanya hanya lelucon. Dia tidak memiliki peluang untuk sukses dan harus segera turun gunung. Yang Si menyombongkan diri sambil mencibir, berpikir bahwa semut ini akan mendapat pelajaran karena angkuh di depannya. Fuyu tidak mengatakan apapun karena dia benar-benar percaya diri pada Li Qiye meskipun dari ujiannya. Huang Jie, sebaliknya, tetap tegang dengan sedikit antisipasi. Apakah pria ini sama, misteriusnya dengan yang dijelaskan oleh Fuyu? Bagaimana jika aku mengaktifkan ketiga belasnya? Li Qiye melirik ke batu itu dan dengan santai memberitahu Fuyu. Semuanya 13. Yang Si tertawa terbahak-bahak, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Belum lagi kamu, siapa yang tahu kalau ada orang di Divine Black yang benar-benar bisa melakukannya, bodoh. Berapa banyak yang telah melakukan hal serupa sepanjang sejarah. Aku tidak percaya orang ini. Yang lain ikut bergabung. Ya, bahkan kakak senior Qianyu hanya menyalakan 5 bagian, itu cukup menakjubkan. Satu lagi berkata dengan nada serius. Jangan bandingkan dia dengan kakak senior Qianyu. Dia memiliki takdir sejati sejak lahir dan sudah menjadi makhluk tercerahkan. Dia hanya sampah. Yang lain mencibir. Kebanyakan murid dari Divine Black memandang Li Qiye sebagai badut pada saat ini. Kamu hanya perlu menyalakan 5 rune di bagian pertama, itu sudah cukup. Penguji juga merasakan hal yang sama dan bahkan menunjuk bagian pertama untuknya. Mengaktifkan belasan tahun ketiga bukanlah hal yang mustahil. Mereka yang berada di sekte yang mampu melakukan hal itu sangatlah kuat. Fuyu tersenyum kecut. Ini memang tugas yang sulit tetapi dia percaya pada Li Qiye dan mengangguk, lakukanlah. Baiklah, kalau begitu aku akan mengerjakan ketiga belasnya, jangan pelit setelahnya. Li Qiye dengan santai melemparkan batu itu ke arah patung itu. Pemeriksa mengerutkan kening sebagai tanggapan, tidak mungkin ini akan mengenai rune yang tepat. Gong Qianyu saat itu memikirkan lama sebelum melakukan langkah pertamanya. Meskipun demikian, dia merasa lebih baik karena ini adalah kesalahan Li Qiye karena gagal dalam ujian. Liu Fuyu dan Huang Jie tidak dapat menyalahkannya karena dia telah mencoba yang terbaik. Bocah itu bahkan tidak akan mendapat satu kata pun. Seorang murid berkata dengan nada meremehkan. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Batu itu benar-benar memantulkan patung dan mulai melompat dari satu tempat ke tempat lain. Orang-orang tidak dapat menyeimbangkan kecepatannya yang luar biasa. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Rune menyala dari setiap dampak, lalu bagian pertama, bagian kedua, berikutnya. Semua orang tercengang termasuk kelompok Fuyu. 1, 2, 3. Seorang murid mulai menghitung. 5, 5. Yang lain berteriak setelah bagian kelima menyala. Mustahil, tidak ada yang bisa mempercayainya. Di antara Divine Black generasi pertama, hanya Gong Qianyu yang berhasil mengaktifkan 5 bagian. 7, 8, 9. Murid sebelumnya masih menghitung. Batu lompat itu tidak berhenti sama sekali, mengaktifkan rune demi rune. 9 bagian telah menyala penuh. Cangkang kura-kura memiliki maksimal 13 bagian. Hal ini juga terjadi pada kura-kura hitam. Apakah aku melihat sesuatu? Penguji lainnya datang untuk menonton pertunjukan lebih awal. Mereka sangat terkejut dengan perkembangan yang tidak logis ini. 10. Para penonton berteriak. Dia monster, gumam Huang Jie pelan. Meskipun dia bersiap untuk beberapa kejadian aneh, hal ini masih membuatnya tercengang. Dia berpikir bahwa 5 bagian saja sudah luar biasa, apalagi 10. Ini akan menjadi 13. Fuyu menghela nafas. Dia tidak perlu menonton untuk mengetahui hasilnya karena dia adalah orang yang paling percaya pada Li Qiye. 11, 12, 13, dia mendapat 13. Seorang murid mulai berteriak menjelang akhir. Tidak mungkin, pasti ada yang salah. Para senior sekte tidak dapat menerima ini.
Seluruh penonton tercengang karena tidak ada yang ingat kapan terakhir kali hal ini terjadi. Apakah sekte kita memiliki seseorang yang pernah melakukan ini sebelumnya? Seorang pakar diam-diam bertanya kepada rekan-rekannya. Tidak ketika mereka masih muda, bukan? Temannya merenung sebelum menjawab, hanya setelah mereka berhasil, tapi itu dua hal yang berbeda. Berdengung, patung itu sendiri bersinar menjadi penghargaan. Seorang murid berteriak. Semua mata tertuju pada mulut kura-kura, ingin tahu apa hadiahnya untuk 13 bagian. Berdengung, segumpal cahaya terbang keluar dengan gulungan di dalamnya. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang membuat kaki semua orang lemas. Itulah 9 hukum purba yang abadi. Huang Jie mengenali suara itu dan menjadi terkejut. Petik 2 titik. Itu salah satu hukum prestasi kita yang terkuat. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Penguji pertama membayangkan, hukum prestasi tertinggi ini diturunkan dari kura-kura hitam yang agung ke sekte tersebut. Tidak ada yang bisa tetap tenang pada saat ini ketika mereka mengungkapkan gulungan yang bersinar itu. Perlahan-lahan melayang turun dan mendarat di tangan Li Qiye. Berdengung, gulungan itu berubah menjadi rune dan memasuki pikiran. Ini adalah cara paling langsung untuk mewariskan sebuah karya seni. Gulungan itu bukan versi aslinya, hanya rune yang bisa dicetak dengan cara ini. Karena seni ini adalah salah satu hukum prestasi terkuat di Divine Black, salinan sebenarnya secara alami disembunyikan di tempat paling rahasia. Banyak sekali yang ngiler melihat pemandangan ini. Sangat sedikit orang di sekte yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya karena sebagian besar tidak memenuhi syarat. Bahkan para senior pun merasa iri. Mereka belum bisa mengolahnya, tetapi memahami versinya saja sudah cukup. Mungkin di masa depan, mereka bisa memahaminya. Hanya satu orang di sekte kami yang pernah mengolahnya sebelumnya. Salah satu pelindungnya, ya, hanya Raja Bodhi. Selain itu, dia hanya mempelajari 1 dari 9, Kasia. Pakar lain mengangguk. Banyak cerita bermunculan dari asal-usul-usul ini. Beberapa orang mengatakan bahwa karena kura-kura hitam mengikuti makhluk abadi ke dalam pertempuran, kura-kura tersebut mengajarkan kura-kura tersebut, memungkinkannya untuk menciptakan 9 seni. Atau, bisa jadi yang abadi adalah yang menciptakan hukum dan mewariskannya kepada kura-kura. Beberapa orang mendaftarkannya sebagai hukum pahala surga tingkat tinggi. Beberapa leluhur membantah hal ini. Mereka percaya bahwa hukum jasa berasal dari era kuno dan tidak dapat diklasifikasikan menggunakan sistem yang ada pada zaman ini. Meskipun demikian, kekuatan yang luar biasa tidak diragukan lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang menatap Li Qiye dengan rasa iri dan cemburu pada mata mereka. Seorang murid baru-baru saja menerima 9 hukum abadi. Betapa beruntungnya seseorang. Ada orang-orang yang tidak dapat menerima kenyataan ini, berpikir bahwa patung atau batu itu telah hilang. Bagaimana Mortal Shell dapat mengaktifkan ke-13 bagian tersebut? Sayangnya, sebenarnya Li Qiye benar-benar menerima 9 hukum purba tadi. Ekspresi Yang Si sangat jelek. Dia sengaja mencoba merekrut Li Qiye namun akhirnya hanya membantu orang itu. Li Qiye memeriksa 9 hukum dan tersenyum, jadi ini 9 hukum purba Anda. Li Qiye tersenyum. Fuyu hanya bisa tersenyum kecut setelah melihat ekspresi santai pria itu. Dia baru saja mendapatkan hukum prestasi terbaik mereka namun tetap bertindak seolah-olah itu bukan masalah besar. Semua orang di West King bagian utara memahami nilai dari 9 hukum ini, hanya saja orang ini tidak. Apakah aku lulus? Li Qiye kemudian kembali ke gerbongnya dan dengan malas melirik ke arah penguji. Ya, tentu saja. Pemeriksa yang terkejut itu berseru. Ayolah, jika seseorang yang baru saja mengaktifkan 13 bagian masih tidak bisa bergabung dengan sekte mereka, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Ditambah lagi, dia mendapatkan hukum kelayakannya sekarang. Mereka pasti ingin mempertahankannya daripada mengambil risiko penyebaran undang-undang ini keluar. Ayo kita siapkan tempat untuk kalian. Fuyu berteriak pada anak-anak. Kelompok itu menampilkan dan mengikuti Fuyu menuju mimpi mereka. Mereka akhirnya menjadi murid resmi Divine Black. Huang Jie masih berdiri di sana sambil membayangkan, kaget dengan hasilnya. Dia sepenuhnya percaya pada kata-kata Fuyu sekarang dan mulai mengagumi Li Qiye. Jadi bagaimana jika dia mendapatkan 9 hukum purba, yang terkuat masih hanyalah sampah yang dia miliki karena dia tidak bisa mempelajarinya. Yang Si merengut sambil melihat Li Qiye memasuki sekte tersebut.
Benar, anggota teratas kita tidak cukup kuat untuk mempelajarinya, apalagi murid baru. Itu tidak ada gunanya baginya. Banyak murid setuju. Karena itu dianggap sebagai hukum surga tingkat tinggi, hanya 1 dari 5 penguasa puncak yang berhasil mengolahnya, penguasa puncak segudang setan, Raja Bodhi 1000 tangan. Terlebih lagi, Bodhi King hanya mengembangkan 1 dari 9 hukum, Kasya. Rumor mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak cukup kuat untuk hukum prestasi ini. Namun, garis keturunannya yang unik memungkinkan dia mengabaikan persyaratan ini untuk Kasya. Mungkinkah ada yang salah dengan batu leluhurnya? Seorang ahli bertanya. Pemeriksa utama melirik batu itu dan berkata, kami akan segera mengetahuinya. Matanya tertuju pada tanda pada patung itu. Tampaknya mereka telah sedikit berubah dibandingkan sebelumnya. Pergi. Dia melepaskan batu itu dan batu itu mulai melompat, akhirnya mengambil 3 bagian. Tidak apa-apa, penguji berkata dengan percaya diri. Jadi dia benar-benar mendapat 13. Para senior menatap patung itu, ekspresi mereka bervariasi. Mereka tidak tahu apakah ini murni keberuntungan atau kehendak surga. Beberapa orang segera berlari kembali untuk melapor ke atasan. Berita tentang pemeriksaan ini menyebar ke seluruh sekte seperti badai. Banyak yang tidak percaya setelah mendengarnya untuk pertama kali. Mereka masih merasakan hal yang sama setelah memastikannya. Di puncak utama yang dikelilingi awan dan kabut, Ping Suaweng berdiri di tepi dan menatap pedang yang melayang. Matanya tidak bergerak sedikit pun. Seorang murid biasa yang mampu mengaktifkan ke-13 bagian. Dia memikirkannya setelah menerima berita itu. Mungkin itu hanya kebetulan. Utusan itu berkata, jelas tidak. Ini adalah bab Dao tertinggi dengan kedalaman tertinggi, tidak beruntung, hanya pemahaman. Suaweng tersenyum dan kecewa. Itu bahkan lebih keterlaluan. Utusan itu menjawab. Suaweng tidak menanggapi dan terus menatap pedang yang melayang itu. Auranya yang kuat membuatnya tampak tak terduga. Utusan itu hanya memiliki rasa hormat karena ketua sekte mereka juga merupakan anggota terkuat dari sekte mereka, selalu bijaksana dalam pilihannya. Myriad Demons Peak, tempat pepohonan menghijau dan lembah yang indah. Rupanya ada pohon Bodhi yang tumbuh di puncak menghadap matahari yang baru terbit, menyerap kabut dan awan. Ini adalah penguasa puncak mereka, Raja Bodhi 1000 lengan. 9 hukum purba, matanya menjadi dalam. Ya, Tuan Puncak, seorang murid berkata dengan hormat. Pemimpin puncak dulunya adalah satu-satunya yang melatih 9 hukum purba. Sekarang, seorang murid baru yang direkrut telah memperoleh versi lengkapnya. Para pelindung, tetua, dan bahkan penguasa puncak menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Sungguh sebuah keajaiban. Bahkan Qianyu kecil hanya mengaktifkan 5 bagian. Raja Bodhi menganggap hal ini mencurigakan. Pasti karena keberuntungan, dia tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Qianyu. Murid itu berspekulasi, ini tidak ada kedamaian dengan keberuntungan, atau mungkin. Mata Raja Bodhi menjadi dalam tetapi tidak menyelesaikan kalimatnya. Murid itu memandang dengan hormat. Semua orang di Divine Black tahu bahwa Master Sekte mereka adalah yang terkuat tetapi beberapa percaya bahwa Raja Bodhi menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya. Kemakmuran manusia pada generasi ini adalah kekayaan sekte ini. Dia akhirnya menambahkan, apa yang harus kita lakukan? Murid itu bertanya, persaingan antara manusia dan iblis bukanlah rahasia di Divine Black. Semua murid dan senior mereka mengetahui hal itu, tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk tetap netral. Perhatian saja, pohon yang tinggi akan selalu menghadapi angin kencang. Raja akhirnya menyimpulkan, dia cukup sulit dipahami sehingga para pengikutnya selalu kesulitan memahami niatnya. Furious Tiger adalah yang paling agung di antara kelimanya. Puncak utamanya menembus langit biru seperti taring harimau. Orang bisa mendengar lolongan binatang buas, aura pembohong menyebar ke seluruh wilayah mereka. Mayoritas murid dari Furious Tiger adalah setan, sebagian besar berasal dari binatang dan burung biasa. Pemimpin puncak mereka bergelar Raja Iblis Batang Besi. Matanya menjadi sangat dingin setelah mendengar berita itu, menyebabkan pembawa pesan itu ketakutan. Bagaimana rekrutan baru dapat mengaktifkan 13 bagian? Raja Iblis akan mempertimbangkan sampah ini jika bukan karena banyak konfirmasi. Ya, itu terlalu aneh. Mungkinkah para penguji bersekongkol untuk mengada-ada? Hasil itu segera mendukung. Bagaimana? 13 bagian bisa dipalsukan tapi bagaimana dengan gulungannya? Raja Iblis menyorotinya. Yah,
Murid itu tidak menjawab. Memang benar demikian. Memalsukan cahaya pada patung mungkin bisa dilakukan, tetapi gulungan sebenarnya tidak bisa dilakukan. Menghapus hukum prestasi tersebut adalah masalah serius yang membutuhkan persetujuan dari 5 penguasa puncak. Bodoh, Raja Iblis menyimpulkan. Murid itu buru-buru berdiri di samping dengan tangan lurus ke bawah, tidak berani lagi mengutarakan pendapatnya. Seorang yang berteman dengan cangkang gadis fana yang mampu melakukan hal ini, memang sangat jahat, jauh lebih jahat daripada Qianyu itu. Dia mengusap dagunya sambil berpikir. Aktivasi 5 bagian yang dilakukan Qianyu saat itu menimbulkan kegemparan karena usia dan takdir bawaan-bawaannya. Beberapa orang percaya bahwa dia sebanding dengan susu. Sekarang, Li Qiye ini mengaktifkan ketiga belasnya di alam Mortal Shell. Yang terburuk, konstitusi ketiganya berada pada tingkat fana. Jika bakat bawaannya lebih baik, maka ini bisa dimengerti, tapi hanya pada tingkat fana. Ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia pergi. Ya, mungkin rencana jahat. Murid itu mau tidak mau menambahkan. Gong Qianyu dulu, sekarang Li Qiye, apa tujuannya di sini? Raja Iblis bertanya-tanya. Jika terjadi pelanggaran, orang pertama yang dia mengira adalah Master Sekte mereka. Dia adalah satu-satunya yang mampu mengaktifkan ke-13 bagian tersebut. Ekspresinya menjadi serius. Situasi di Divine Black telah berubah dan menjadi rumit setelah munculnya Qianyu yang berbakat. Semua orang tahu bahwa Ping Shuawang akan pensiun dari jabatannya suatu hari nanti. Master Sekte berikutnya bisa mengubah situasi sepenuhnya. Saat ini, manusia menikmati status yang tinggi dalam Divine Black karena Shuawang adalah manusia. Setelah Qianyu menjadi makhluk tercerahkan, bisikan di sekte berbicara tentang bagaimana dia bisa menjadi kandidat potensial. Tentu saja, ranah ini saja masih jauh dari cukup. Namun, dia masih muda dan punya banyak potensi. Melampaui Shuawang mungkin saja terjadi. Raja Iblis tentu saja tidak ingin melihat ini. Dia ingin para iblis menguasai Divine Black, terutama klan macannya. Mereka telah memerintah Divine Black di masa lalu untuk waktu yang lama. Sudah waktunya untuk mengulang lagi. Orang ini bermasalah. Raja berkata dengan tegas. Maksudmu, Tuan Puncak? Utusan itu melakukan gerakan menggorok tenggorokan. Bodoh. Raja menyorotinya lagi, jangan mengutarakan ide sendiri. Membunuh sesama anggota sekte dapat dihukum mati, jadi jangan menyeret kami ke bawah bersamamu. Jika kamu membuat kesalahan, aku akan mencekik leher anjingmu. Ya, aku mengerti. Murid itu berkeringat dingin dan mengangguk berulang kali. Puncak Burung Giok. Tempat itu ramai dengan masuknya anggota baru. Ini adalah puncak terlemah di antara 5 puncak. Tuannya, Raja Serigala Api Zhang Yue, 1 generasi lebih muda dari 4 generasi lainnya. Ini menjadikannya yang paling lemah. Dia sedang bermeditasi di atas tumpukan batu di ruang tertentu sambil mendengarkan laporan. Faktanya, dia sudah mendengar rumor tersebut sebelumnya. Dia terdiam setelahnya. Apa yang harus kita lakukan, pemimpin puncak? Utusan itu bertanya. Selidiki dan selesaikan masalah ini. Saya ingin tahu segalanya tentang Li Qiye ini, jangan melewatkan satu detail pun, perintah Zhang Yue. Benar-benar, dia dibawa ke sini oleh paman muda Liu, terlebih lagi. Utusan itu ragu-ragu dan menatap Raja Serigala, kita harus memikirkan hal ini dengan hati-hati karena paman muda Liu memiliki Raja Gunung sebagai pendukungnya. Petik 2. Naga petir Liu. Raja Serigala merengut, tidak, adalah tanggung jawab kami untuk mencari tahu siapa yang bergabung dengan sekte kami. Membiarkan seseorang dengan latar belakang bayangan berkeliaran dengan bebas dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Puncak kami bertanggung jawab untuk mengurus rekrutan baru, kami tidak bisa menganggap enteng ini. Saya sendiri yang akan berbicara dengan Mountain King. Matanya menjadi dingin. Saya mengerti, saya akan menyelidiki Li Qiye ini. Utusan itu berkata dan pergi. Ingat, jangan terang-terangan. Jaga agar tetap sederhana. Raja Serigala mengingatkan ketika muridnya pergi. Ya, kata murid itu, katakan pada Zanhu untuk datang menemuiku juga. Raja Serigala berperan dalam lengan bajunya. Liu, kamu pikir kamu masih bisa bangkit kembali? Mata Zhang Yue lebih menjadi dingin setelah utusan itu pergi. Zhang Yue berasal dari generasi yang sama dengan Liu Fuyo. Dia, Fuyu, dan Susu adalah murid paling berbakat saat itu, yang dikenal sebagai 3 keajaiban.
Dia yang tertua di antara ketiganya, tetapi karena Susu adalah murid langsung Suaweng, Susu menjadi kakak pertama. Susu juga yang paling berbakat dengan takdir sejati bawaannya. Zhang Yue di urutan kedua dan Fuyu di urutan terakhir. Kemudian, Susu terbunuh dalam pertempuran sementara budidaya Fuyu mengalami stagnasi. Hanya Zhang Yue yang meningkat cukup cepat untuk menjadi penguasa puncak burung giok. Kandidat teratas untuk posisi ini sebenarnya adalah Susu. Dia bersaing dengan para tetua untuk mendapatkan posisi ini karena Zhang Yue masih lemah dan Fuyu ada di sisinya. Sayangnya, Zhang Yue akhirnya menang karena keadaan tersebut. Sekarang, Fuyu kembali dan menimbulkan masalah besar setelah sekian lama. Hal ini membuat Zhang Yue curiga. Tentu saja, dia tidak membujuk Fuyu sendirian. Perbedaan kekuatan sekarang terlalu besar. Fuyu tidak berjanji sebelumnya sementara dia menjadi jauh lebih perkasa. Dia hanya peduli pada orang-orang yang mendukung Fuyu di belakang layar. Liu Fuyu menyiapkan tempat untuk anak-anak dan akhirnya dipanggil oleh gurunya, penguasa puncak 8 Zhang, Raja Pembawa Gunung. Dia berasal dari generasi yang sama dengan Ping Suaweng tetapi masih terlihat sangat muda. Faktanya, orang lain akan mengira dia lebih muda. Dari Fuyu, penampilannya saja bisa ditipu. Dia tidak memiliki tubuh yang tinggi dan kokoh yang dibandingkan dengan gelarnya. Dia tampak agak anggun dan terpelajar. Hanya auranya yang mengesankan dan menakjubkan yang menunjukkan kekuatannya. Dia tampak seperti seorang ahli strategi yang pada akhirnya bisa menjadi seorang raja. Setelah Fuyu tiba, raja berjalan mondar-mandir di sekitar ruangan. Puncak 8 Zhang dikelilingi oleh awan. Saat dia berjalan berkeliling, rasanya seperti dia menekan dan menikmati gunung besar ini karena kehadirannya yang perkasa. Fuyu, anak-anak luar biasa. Desamu mungkin akan menjadi cabang itu suatu hari nanti. Dia berkata, di Divine Black, kebanyakan orang memanggil Fuyu dengan nama panggilannya, Naga Petir atau Leilong. Banyak yang sudah lupa nama aslinya saat ini. Hanya penjelajahan yang menjelajah dengan nama aslinya karena mereka dekat. Saya berharap mereka bisa terbang di masa depan dan berkontribusi pada rumah mereka. Fuyu menaruh harapan besar pada anak-anak. Anak-anak itu sangat beruntung. Mereka sudah memiliki fondasi Dao yang bagus selain didirikan di sekte karena dukungan Fuyu dan Raja Gunung. Rekrutmen biasa tidak memiliki kelebihan ini. Jangan bilang kamu sendiri yang mengajarkan mereka cara membangun fondasi Dao mereka. Raja memiliki senyum aneh di wajahnya. Ya, guru, ini bukan perbuatanku sendiri. Tuan muda adalah orang yang mengajari mereka hal ini. Jawab Fuyu. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari kupu-kupu karena kupu-kupu itu mengawasinya tumbuh dewasa. Tuan muda, Raja memasang ekspresi aneh. Ya, Tuan muda Li Qiye. Saya telah mengajar mereka selama beberapa tahun tetapi hasil yang baik adalah karena sedikit bimbingannya. Aku mengenalmu dengan baik. Raja berjalan perlahan sambil berbicara, semua orang menganggapmu tawuran dan tidak punya otak. Saya tahu bukan ini masalahnya, dan Anda sebenarnya memiliki sifat arogansi dalam kepribadian Anda. Sangat sedikit yang benar-benar dapat memenangkan hati Anda. Ya, Tuan muda menyelamatkan saya dan memberi saya kesempatan lagi. Dia telah menyelesaikan masalahku. Fuyu mengangguk dan berkata dengan hormat. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa masalah Daomu telah diselesaikan olehnya? Raja Gunung berhenti mondar-mandir dan menatap muridnya. Keherannya beralasan karena dia menghabiskan banyak upaya untuk mencoba dan memperbaikinya. Pria itu adalah muridnya yang paling bangga, tetapi metodenya tidak berguna. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sekarang, seorang junior seperti Li Qiye berhasil melakukannya. Ini adalah kejutan yang sama dengan penerangan di 13 bagian. Ya, ini berkat Tuan muda. Fuyu menjawab dengan jujur. Dia tidak akan membocorkan rahasia ini jika lokomotif bukan orang yang paling dia percayai. Jadi begitu, Raja tidak tahu harus berpikir apa. Tidak ada bedanya jika ada master tersembunyi yang menjadi dalang di balik semua ini, namun Li Qiye adalah seorang ahli cangkang fana selain menggunakan rumput roh biasa. Untuk mendapatkan keefektifan seperti itu dengan bahan-bahan biasa, itu membuat semuanya semakin sulit dipercaya. Saya tidak melaporkan hal ini kepada Anda karena betapa sensitifnya hal ini, kata Fuyu. Kamu bukan anak kecil jadi kamu bisa mempunyai rahasia dan privasimu. Ditambah lagi, aku sudah mengajarimu untuk setia. Raja pergelangan tangan. Terima kasih Tuan. Fuyu membungkuk sedikit,
selalu menghormati toleransi. Li Qiye ini, Raja Gunung merenung sebelum melanjutkan, aneh sekali, ini tidak masuk akal. Apa yang kamu ketahui tentang dia? Dari mana dia berasal? Aku tidak tahu. Fuyu menceritakan kembali kisah pertemuan mereka. Gunung itu merasa segalanya menjadi lebih aneh. Tuan yang tersembunyi ini sebenarnya manusia biasa. Memang, aneh. Dia tidak bisa memberikan penjelasan. Apakah kamu menolak hal lain? Sepertinya dia mata-mata dari Tritrutes. Fuyu tidak mengirim Li Qiye tapi dia berpikir bahwa itu bisa menyenangkan. Tidak, Raja menggelengkan kepalanya, sekte manapun akan sangat menghargai dan merawat benih yang luar biasa ini, tidak mungkin mereka akan mengirimnya pergi sebagai mata-mata. Itu sama saja dengan melempar roti daging untuk melukai anjing. Hanya saja kita tidak bisa menyimpulkannya sekarang. Fuyu tersenyum kecut. Dia telah mencoba memikirkan skenario yang mungkin terjadi tetapi tidak dapat menemukan jawaban yang baik sehingga dia akhirnya berhenti. Jika kamu benar, maka dia tidak terduga. Saya tidak berpikir dia ingin memasuki sekte kami sebagai murid biasa dalam hal ini. Kata Raja, apa maksudmu? Fuyu menjadi khawatir. Tidak apa-apa, teruslah menonton, tidak apa-apa jika sekte kita memiliki kejeniusan tertinggi, bukan? Kami akan mendapatkan penjelasannya suatu hari nanti. Raja tersenyum dan kecewa. Fuyu khawatir sekte tersebut akan berkonspirasi melawan Li Qiye karena kemiskinan. Aku akan merahasiakan ini untukmu. Raja berkata, saya tidak akan melaporkan hal ini kepada ketua sekte atau penguasa puncak lainnya. Secara keseluruhan, berhati-hatilah. Jangan biarkan siapapun memanfaatkan ini dan menggunakannya untuk melawanmu karena aku mungkin tidak bisa melindungimu jika sesuatu yang besar terjadi. Saya mengerti dan akan berhati-hati. Fuyu mengangguk. Sekarang berbeda. Raja menghela nafas, iblis bertanggung jawab atas 3 dari 5 puncak. 8 Zhang kita tidak bisa menggenggam tangan sekeras sebelumnya. Andai saja Susu masih ada. Fuyu menjadi sentimental. Dia paling dekat dengan Susu di antara generasinya. Bagaimana dengan Master Sekte? Dia bertanya dengan lembut. Pemimpin yang bertanggung jawab atas manusia adalah Raja Gunung dan Ketua Sekte, Ping Suaweng dari Puncak Keong Selatan. Master Sekte tidak boleh memihak. Raja menghibur kepalanya, dalam beberapa tahun terakhir, dia jarang turun dari Keong Selatan atau berpartisipasi dalam urusan duniawi. Apa niatnya? Fuyu tidak mengerti. Dia ingat bahwa Master Sekte selalu rajin dengan pekerjaannya. Kami tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Atau mungkin dia memiliki cita-cita yang lebih tinggi karena dia telah menjadi orang suci selama bertahun-tahun hingga sekarang. Kata Raja, seorang penguasa surgawi. Fuyu terguncang. Suaweng adalah satu-satunya orang di alam Grand Dao Secret fisik di sekte mereka. Ini menjadikannya yang terkuat di sini. Langkah selanjutnya adalah tingkat penguasa surgawi yang legendaris. Namun, sudah lama sekali sekte mereka tidak memilikinya. Terobosan yang berhasil akan memiliki arti penting yang sangat besar bagi sekte ini. Statusnya sebagai master sekte tidak akan terpengaruh saat itu. Mungkin, Raja tidak yakin, tetapi jika masalahmu sudah teratasi, kamu harus memikul tanggung jawab yang berat nantinya. Saya bisa tenang sekarang karena 8 Zhang memiliki penerusnya. Cabang ini kekurangan calon pemimpin baru sejak Fuyu pergi. Li Qiye juga bergabung dengan rekrutan baru lainnya di Jade Bird Peak. Tempat ini menjadi titik awal bagi pendatang baru. Mayoritas murid di Divine Black pernah disatukan di sini sebelumnya. Li Qiye hidup sendirian berkat rencana Fuyu dan Huang Jie daripada tinggal bersama murid lainnya. Fuyu mengetahui kepribadian dan temperamen Li Qiye. Yang terakhir ini tidak suka diganggu. Ditambah lagi, sebuah rahasia sulit untuk disimpan ketika banyak orang yang mengetahuinya. Itu sebabnya lebih baik Li Qiye memiliki puncaknya sendiri. Tempat itu terpencil tapi setidaknya tidak ada orang yang mengganggunya. Jade Bird adalah salah satu dari 5 cabang, sehingga memiliki hampir 100 puncak di bawahnya. Jade Bird hanyalah nama utama di sini. Li Qiye memiliki waktu yang damai dan nyaman di rumahnya sendiri. Dia tidak menghadiri ceramah seperti orang lain dan hanya tinggal di sini, mengembangkan hukum dan membaca buku. Jade Peak memiliki beberapa perpustakaan sehingga dia akan meminjam dari mereka. Sebagian besar terdiri dari bacaan hiburan dan rekreasi, setidaknya di mata orang lain. Mengaktifkan belasan bagian ketiga menjadikannya terkenal di Divine Peak.
Baik murid baru maupun senior tahu tentang dia. Namun, dia bahkan lebih terkenal karena kemalasannya di dalam lingkungan. Dia hanya membaca buku, sesuatu yang tidak disukai. Banyak yang bergosip dan mengkhawatirkannya karena melakukan hal tersebut karena mereka tidak ingin membuang waktu melakukan hal lain selain berlatih. Li Qiye juga tidak bergabung dengan panji senior manapun. Para guru di Jade Peak disuruh membiarkan oleh Huang Jie dan Fu Yu. Ditambah lagi, dia memiliki 3 bakat fana, tidak ada yang mau menerimanya karena sulit untuk mengajar orang seperti dia. Mereka tidak ingin merusak reputasi mereka. Li Qiye mengabaikan semua gosip dan hanya fokus mengerjakan urusannya sendiri. Dia membaca tentang sejarah, legenda, dan kondisi 8 Desoles. Dari hal-hal ini, dia dapat memperoleh kebenaran dan asal-muasal usul tertentu, seperti latar belakang Dao Lord atau keberadaan di balik tanah terlarang. Murid biasa tidak dapat melihat detail ini, hanya seseorang di tingkat berikutnya. Perpustakaan di sini sangat mengesankan dengan buku-buku yang diturunkan dari zaman yang disebut 9 dunia. Setelah banyak membaca, dia memperoleh pemahaman mendalam tentang 8 Desoles. Hari ini, dia memilih perpustakaan utama di Jade Bird Peak sendiri. Ia memiliki sedikit undang-undang kelayakan masuk dibandingkan dengan puncak lainnya, hanya banyak pilihan buku lain. Kehadirannya menarik banyak perhatian. Lihat, Li Qiye ada di sini lagi. Seseorang berbisik. Mereka tahu bahwa dia sering berkunjung ke perpustakaan, fokus pada hiburan daripada prestasi hukum, jenis yang aneh dibandingkan dengan murid lainnya. Sayang sekali orang seperti dia memiliki 9 hukum purba. Banyak yang iri padanya, beberapa bahkan penuh gigi karena rasa permusuhan. Bayangkan saja, 9 hukum purba pada dasarnya adalah hukum sekte terkuat mereka. Siapapun yang akan tenggelam dalam pelatihan jika mereka cukup beruntung mendapatkan undang-undang ini. Jika mereka tidak cukup kuat saat ini, mereka akan melakukan segalanya untuk mencapai tingkat mana undang-undang ini dapat diakses. Li Qiye dan Tousan Arms Body King adalah 2 orang yang memiliki hukum ini saat ini. Atau, dia bahkan bisa menukarkan hukum dengan sesuatu yang lebih cocok. Sayangnya, dia membuang-buang waktunya dengan membaca buku-buku sepele. Pihak lain menganggap hal ini merupakan pemborosan 9 undang-undang yang tidak dapat diterima. Dia tahu batasannya sendiri. Seorang murid yang lebih tua mencibir, bakatnya saja tidak dapat mengembangkan sesuatu yang berharga, dia bahkan mungkin tidak memahami apapun setelah membaca 9 hukum dan kehilangan harapan. Dia malah memilih sampah menjadi, hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Tapi dia mengaktifkan 13 bagian, lebih banyak dari kakak senior Qianyu. Bagaimana dia bisa kekurangan ambisi seperti ini? Beberapa merasa kasihan padanya. Prestasi Li Qiye selama tes rekrutmen bisa dikatakan sebagai sebuah keajaiban, jauh melampaui Gong Qianyu. Dia seharusnya bekerja lebih keras untuk menjadi murid sekte terkuat setelahnya. Namun hal ini tidak terjadi pada Li Qiye. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya di kuliah sebelumnya, apalagi pelatihan. Beberapa orang ingin menamparnya, agar dia terbangun dari stagnasi yang disebabkannya sendiri, menariknya keluar dari rawa. Namun, dia memilih menyendiri dan menjaga jarak dengan orang lain, tidak ada seorang pun yang mendapat kesempatan untuk membujuknya sebaliknya. Jangan bandingkan dia dengan kakak senior Gong. Dia perlu melihat dirinya sendiri dengan cermin kencing. Seorang penggemar Gong Qianyu berkata dengan nada menghina. Dia adalah seorang jenius yang cantik jadi dia tidak kekurangan penggemar di sekte tersebut. Oleh karena itu, perbandingan apapun antara Li Qiye dan dia dengan cepat memicu rasa tidak suka yang kuat. Tapi dia mengaktifkan 13, kakak senior Gong hanya punya 5. Seorang murid menganggap semuanya ajaib. Kamu tidak bisa menjalin hubungan ini dengan hal lain selain keberuntungan. Bagaimana seorang yang menguasai cangkang fana dengan konstitusi bawaan terburuk dapat mengaktifkan 13 bagian? Tidak mungkin. Seorang penggemar menolak prestasi tersebut. Murid pertama tidak berkata apa-apa. Hampir menjadi situasi bahwa aktivasi tersebut tidak lebih dari sebuah keberuntungan. Bagaimanapun, Qianyu dan takdir aslinya hanya berhasil mendapatkan 5. Kurangnya logika menimbulkan keraguan. Li Qiye mengabaikan bisikan negatif itu dan menuju perpustakaan. Ada sebuah patung besar yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Warnanya abu-abu sambil memancarkan hawa dingin. Itu menggambarkan seseorang mengendarai kura-kura hitam terbang menuju surga.
Ini menceritakan kisah dominasi, salah satu penguasaan yang melampaui segalanya. Keberadaan lain perlu disujud di hadapannya. Aura dan gayanya yang tiada taraf memungkinkan dia untuk menunggangi binatang suci agung itu. Kehadiran patung ini menuntut rasa hormat dan hormat. Murid-murid lain akan teringat ketika berjalan melewati area ini. Li Qiye ingin tertawa setiap kali dia melewati tempat ini karena betapa lucunya patung itu. Dia mampir setiap kali untuk melihat sekilas. Harus diakui, siapapun yang membuat patung ini telah melakukan banyak pemikiran dan upaya. Sang Patriark menciptakan patung ini. Seorang murid mendekat dan diam-diam memberitahu Li Qiye. Dia masih muda dengan tanduk kecil di kepalanya. Li Qiye melirik ke arah pemuda itu, yang jelas-jelas memiliki garis keturunan iblis. Budidayanya tidak cukup kuat untuk mentransformasikannya secara total dan dia hanya memiliki 2 tanduk. Ini berarti dia berdarah campuran. Namaku Lu Daowei, aku sudah lama mendengar tentangmu, kakak senior Li. Dia mengulurkan tangannya untuk menunjukkan niat yang baik. Panggil aku Tuan Muda. Li Qiye meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Lu Daowei menjadi canggung. Dia bergabung dengan sekte tersebut lebih awal dari Li Qiye sehingga orang itu seharusnya menemukan kakak senior sebagai gantinya. Dia mengambil status lebih rendah untuk menunjukkan rasa hormat kepada pria terkenal ini. Siapakah sangka pria yang akan dipanggil untuk dipanggil sebagai Tuan Muda? Penggarap tidak akan melakukan hal itu karena begitulah cara para pelayan menyapa tuan mereka di dunia fana. Siapa yang ingin mengambil posisi ini? Belum lagi, Li Qiye lebih lemah darinya. Yah, Daowei menggaruk kepalanya, bingung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui kemudian, dia masih menyetujui Tuan Muda. Dia pernah mendengar anak-anak dari desa Liu memanggil Li Qiye sebelumnya, begitu juga dengan paman senior Liu. Mungkin tidak terlalu buruk untuk melakukan hal yang sama. Li Qiye mengakuinya dan memutarbalikkan ke arah patung itu. Daowei melihat ketertarikannya dan segera menjelaskan, patung ini menggambarkan keabadian yang agung, keberadaan tertinggi di dunia kita, tak berkompetisi sepanjang zaman dan di era kuno, dia mendominasi semua orang dan mendapatkan penghormatan dari semua orang. Jadi begitu, Li Qiye terkekeh, menganggap semuanya lucu. Sang Patriark melakukan perjalanan dengan makhluk abadi melintasi negeri abadi dan melihat surga yang menakjubkan. Daowei memiliki pandangan yang penuh aspirasi, bersemangat untuk berpetualang. Kamu percaya akan keberadaan makhluk abadi ini? Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya setelah melihat penampilan pria itu. Daowei tidak menyangka Li Qiye akan benar-benar berbasa-basi. Orang-orang memahami bahwa Li Qiye adalah orang dingin yang tidak peduli pada siapapun selain anak-anak desa. Yang abadi itu nyata, ada banyak catatan di sekte ini, ditambah lagi patriark kita telah bertemu dengannya juga. Dia mengajar dan memberikan banyak hal menakjubkan kepada bapak bangsa kita. Beberapa gulungan berisi kisah lisan sang patriark, yang ditulis oleh murid-muridnya. Hal ini dapat diandalkan karena banyaknya bukti. Daowei berkata dengan serius. Jadi begitu, Li Qiye mengangguk. Beberapa cerita perlahan berubah setelah beberapa generasi. Catatan Divine Black mendekati kenyataan meskipun ada beberapa hal yang dilebih-lebihkan dan hiasan di sini dan di sini. Sebagian besar masih berdasarkan kejadian nyata. Saya membaca bahwa patung ini juga memiliki arti khusus. Daowei dapat melihat bahwa Li Qiye tertarik. Lanjutkan, kata Li Qiye. Patung itu menggambarkan seorang pemuda menunggangi kura-kura hitam. Tentu saja, saat itu dia bukanlah kura-kura hitam. Jadi, makhluk abadi yang agung adalah seorang sarjana yang terpelajar dan mengetahui segalanya. Sang Patriark menciptakan patung ini untuk mendorong murid sekte kami agar lebih banyak membaca dan belajar tentang dunia daripada hanya fokus pada mengajar. Sang Patriark juga sempat berceramah di depan patung ini mengenai masalah ini. Itu sebabnya banyak murid kita pada zamannya mengetahui segalanya, mulai dari sejarah hingga disiplin ilmu lainnya. Mereka mengumpulkan banyak buku, sehingga menghasilkan salah satu perpustakaan terbesar yang pernah ada. Sayangnya, budaya ini akhirnya punah dan perpustakaan kita memburuk, kehilangan banyak buku dalam prosesnya. Daowei menghela nafas saat ini. Membaca, ya, Li Qiye tersenyum tebal setelah mendengar ini sambil masih menatap patung itu. Dia telah melupakan banyak hal pada saat ini tetapi Daowei mengingatkannya akan masa lalunya yang panjang.
Misalnya, seluruh masalah membaca ini. Dia biasa memberikan jawaban ini setiap kali orang mengintip ilmunya, apakah itu istana besi atau danau berpasir. Sepertinya kamu juga tahu cukup banyak. Dia menghentikan ingatannya dan memberitahu Dao Wei. Saya sudah mengikuti tes resmi sebelum mengucapkan, makanya hobi saya membaca gulungan acak. Saya jarang punya waktu untuk itu sekarang tapi saya masih tahu cerita-cerita lama ini. Dao Wei menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Li Qiye tersenyum dan memasuki perpustakaan dengan Dao Wei tepat di belakangnya. Li Qiye mengembalikan beberapa buku dan mengambil satu manual dari rak. Ini adalah pertama kalinya dia meminjam manual Merit Law sejak dia tiba di sini. Dia memilih, masyarakat, salah satu dari 7 seni. Divine Black sangat tekanan hukum prestasi. Setiap murid memerlukan persetujuan dari seniornya sebelum membaca atau mengembangkan hukum produksi apapun. Semakin tinggi tingkat Merit Law, semakin banyak poin kontribusi yang dibutuhkan. Tentu saja, murid-murid berbakat memiliki lebih banyak waktu luang. Misalnya, Gong Qianyu diturunkan karena takdir bawaannya. Dia memulai dengan hukum prestasi terbaik, bukan memulai dari bawah seperti yang lain. Master Sekte dan penguasa puncak memberikan izin khusus. Bagaimanapun juga, seorang jenius pada level ini terlalu berharga. Bagaimana seseorang dengan bakat buruk seperti Li Qiye yang belum memberikan kontribusi apapun, mustahil dia untuk memilih hukum prestasi yang baik. Namun, 7 hukum zaman keemasan tersedia untuk dibaca siapa saja. Mereka sebenarnya tersusun di antara rak buku biasa, bukan di lemari. Perpustakaan juga memiliki banyak versi dari ketujuhnya. Meskipun demikian, sedikit yang menyisihkan waktu untuk membacanya. Bagi banyak murid, membaca dan mengembangkan hukum-hukum ini tidak ada artinya. Mantra pagar selatan mereka jauh lebih baik sehingga tidak membuang-buang waktu. Mantra masyarakat. Dao Wei menjadi terkejut setelah melihat Li Qiye mengambil gulungan ini dari rak. Anda ingin menggunakannya untuk memecahkan Mortal Shell, Tuan Muda. Seorang tetangga dapat memilih satu mantra di setiap alam tetapi mereka tidak akan melakukannya. Mayoritas akan tetap berpegang pada satu mantra di setiap 3 alam disertai dengan hukum prestasi tingkat tinggi yang sesuai. Sebentar lagi, aku sudah menyelesaikan segala hal jadi inilah saatnya untuk masyarakat. Li Qiye menamparkan nepuk debu dari sampulnya dan tersenyum. Sudah bertahun-tahun berlalu sehingga manual ini terpenuhi debu. Mantra pertamamu adalah segala sesuatu. Keheranan Dao Wei meningkat. Li Qiye mengangguk dan membuka manualnya. Seperti yang diharapkan, versi ini mengandung kesalahan yang tak terhitung banyaknya dan telah lama kehilangan esensi aslinya. Anda harus memilih yang lain, Tuan Muda. Dao Wei menyarankan dengan niat baik dan mengambil manual yang berbeda dari rak lain. Dia diam-diam berkata, ya, versi pagar selatan sederhana dengan catatan dari nenek-nenek moyang kita. Para senior mengatakan ini dikembangkan dari segala sesuatu dan merupakan salah satu yang terbaik untuk pelajar baru. Sejak Anda memulai segala sesuatu, memilih pagar selatan sekarang akan menjadi sempurna. Dia tahu bahwa Li Qiye belum pernah mengikuti kuliah apapun dan seharusnya kurang memiliki pengetahuan umum mengenai komputer. Tidak perlu, aku baik-baik saja dengan mantra masyarakat. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Dao Wei tentu saja tidak tahu bahwa pagar selatan tidak bisa dibandingkan dengan 7 hukum, setidaknya versi asli yang diinginkan Li Qiye. Dia bukan satu-satunya yang bingung dengan pilihan ini. Hampir semua orang menginginkan mantra dan hukum kebajikan yang terbaik. Bahkan orang bodoh pun akan tahu untuk memilih pagar selatan daripada masyarakat. Yang pertama adalah mantra kuning tingkat tinggi yang diciptakan oleh South Cons Dao Lord untuk pemula. Apakah kamu tidak memiliki hukum abadi? Dao Wei berpikir sebelum menyarankan, kamu mungkin tidak dapat mengolahnya sekarang tetapi kamu masih dapat menukarnya dengan hukum yang menjanjikan lainnya, pastinya hukum yang sangat kuat. Yang dia maksud adalah 9 hukum purba. Sekte ini mengizinkan pertukaran jika seseorang tidak dapat mengolah sesuatu yang sudah mereka miliki. Tidak apa-apa, Li Qiye menenangkan. Pihak lain perlu mengambil langkah demi langkah, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi demi hukum yang baik. Hal ini tidak mempengaruhi Li Qiye. Oh, penggarap sekte terkenal kita ada di sini. Sebuah suara sinis tiba-tiba menginterupsi mereka. Tidak lain adalah Yang Si yang telah mencoba menimbulkan masalah bagi Li Qiye sebelumnya. Kelompoknya pun langsung tertawa. Mereka jelas datang dengan niat buruk,
terlihat dari cibiran di wajah Yang Xi, sebuah ekspresi penghinaan yang jelas. Li Qiye mengabaikannya dan memilih beberapa buku yang dimaksudkan untuk bacaan ringan. Masyarakat, Yang Xi mengangkat esensi sebelum mengejek, sekte kita yang jenius tidak mungkin memungut sampah ini, kan? Kelompoknya tertawa bahak setelahnya. Kenyataannya, keduanya tidak berseteru pada awalnya. Yang Xi hanya kesal melihat sikap Li Qiye selama proses rekrutmen. Hal ini membuatnya ingin mempermalukan Li Qiye. Sekarang agak berbeda karena Yang Xi berada di bawah perintah untuk mengawasi Li Qiye. Dia memanfaatkan ini dan mendekat. Alis Li Qiye sedikit diringkas, mengusulkan membentuk senyuman. Dia bersama kakak senior Zhan Hu dan dipilih oleh Furious Tiger. Dao Wei diam-diam mengingatkan Li Qiye. Dia tidak ingin macam-macam dengan Yang S. Yang Xi memiliki latar belakang yang sederhana tetapi bakatnya tidak buruk. Zhan Hu mengajarkannya sedikit setelah dia membeku dengan sekte tersebut. Kemudian, dia juga direkrut oleh Furious Tiger. Ini meningkatkan statusnya di Jadebert. Pertama, Zhan Hu adalah salah satu yang paling berbakat di generasi sekarang selain memiliki latar belakang bangsawan. Yang Xi adalah pengikutnya. 4 puncak lainnya tidak memilih rekrutan dari luar. Mereka biasanya memilih keturunan murid mereka lalu mendapatkan sisa dari Jadebert. Bisa disebut, 4 puncak lainnya satu tingkat lebih tinggi dari Jadebert. Yang terakhir ini adalah yang terlemah selain menjadi titik awal bagi rekrutan baru. Di sisi lain, Furious Tiger pernah menjadi cabang terkuat di Divine Black, tua dan memiliki banyak sumber daya. Li Qiye mengabaikan itu tapi Yang Xi sengaja mencari masalah. Apakah kamu tidak memiliki 9 hukum purba yang menakjubkan? Mengapa Anda memilih Society Mantra sekarang? Kelihatannya bodoh. Yang Xi mendorong masalah ini. Kakak senior, dia tidak bisa mengolah 9 hukum karena budidayanya yang dangkal. Dia harus memulai dari dasar. Seorang murid tersenyum ramah, jadi, apa lagi yang bisa dia gunakan selain masyarakat? Hanya mantra sampah tingkat ini yang cocok untuknya. Benar, menciptakan undang-undang itu tidak ada bedanya dengan kertas bekas yang dimilikinya. Yang lain bingung, dia tidak akan pernah bisa mengolahnya. Berhentilah membicarakan kejeniusan kita seperti itu. Yang Xi tertawa, mungkin pencerahan akan datang suatu hari nanti dan dia akan memiliki talenta tertinggi, mampu mempelajari 9 hukum dalam satu malam. Kalau begitu, dia akan membuat kalian terpesona. Haha, kami akan menantikan hari itu. Tentu saja, ada beberapa penonton juga yang berada di pinggir lapangan. Para siswa ini hanya ingin berjaga-jaga karena dendam dan cemburu terhadap Li Qiye. Dao Wei berkedip ke arah Li Qiye, memberi isyarat agar dia segera pergi. Tidaklah bijaksana bagi Li Qiye untuk berbenturan dengan Yang Xi saat ini karena pemahaman budidaya mereka. Memang, mata anjingmu akan menjadi buta. Li Qiye tersenyum dan berkomentar. Senyum dan tawa berhenti. Mereka jelas lebih kuat dari Li Qiye selain memiliki keunggulan jumlah. Mereka yakin dia akan berdiri di sana dan mengambil alih-alih membalas. Ditambah lagi, sikapnya yang acuh tak acuh menunjukkan rasa jijiknya terhadap mereka. Tentu saja mereka tidak menyukainya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengembangkan 9 hukum? Anda beruntung sekali tetapi hal itu tidak akan terjadi lagi. Mungkin hanya dalam mimpimu, sampah. Yang Xi balas membentak. Bodoh. Li Qiye tidak marah sama sekali. Yang Xi tidak berbeda dengan setitik debu di matanya. Yang Xi memerah setelah disebut idiot oleh Li Qiye yang dianggapnya lebih rendah di hadapan teman-temannya. Semua orang membayangkan dan menatap Li Qiye. Kebanyakan murid di Jadebert mewaspadai Yang Xi. Mereka mungkin tidak menyukainya tetapi tidak berani menyebut mereka idiot di depan umum. Situasi tersebut memaksa Yang Xi untuk mengangkat masalah tersebut. Bodoh-bodoh yang tidak menghormati seniormu, aku akan memberikan pelajaran tentang bagaimana menjadi murid yang baik hari ini. Mata Yang Xi bersinar dengan niat membunuh. Dao Wei menarik lengan baju Li Qiye, sekali lagi menyuruhnya pergi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan. Kamu sudah selesai. Ayo keluar. Li Qiye mulai pergi tanpa melihat ke arah Yang Xi. Rahang jatuh ke tanah. Orang-orang bertukar pandang dengan bingung. Kamu mendengarnya, kan? Apakah dia gila? Seorang murid bertanya. Semua orang dapat melihat bahwa Li Qiye adalah cangkang fana sementara Yang Xi berada di Silver Carapes. Terus terang, Yang Xi bisa menghancurkan Li Qiye dengan satu tangan. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama.
Itu sebabnya klaim Li Qiye tampak sangat konyol. Dao Wei juga tercengang. Ini adalah perbedaan antara dua alam penuh, celah yang mirip dengan langit dan bumi. Bagaimana Li Qiye bisa mengalahkan Yang Xi? Hampir semua orang berdiri dalam keadaan sambil menyaksikan Li Qiye meninggalkan perpustakaan. Hanya sedikit murid generasi pertama yang berani menantang Yang Xi. Mereka yang tingkat pukulannya lebih rendah pasti tidak akan melakukan hal itu. Perbedaan di suatu dunia tidak dapat diatasi, untuk hal yang kecil. Menantang orang-orang di atas sama saja dengan mendekati kematian. Seseorang membutuhkan keterampilan bawaan khusus atau harta karun yang tiada taranya untuk mengatasi hal ini. Saat ini, Li Qiye berada dua alam di bawah Yang Xi, cangkang fana versus karapas perak. Para murid di sini menganggap hal ini menggelikan, terutama klaim Li Qiye untuk menjatuhkan Yang Xi. Siapa yang akan membunuh siapa? Bocah ini gila, dia bisa mempertahankan 10 tahun lagi dan itu masih belum cukup. Salah satu muridnya menenangkan diri, mengira Li Qiye sudah gila. Dia lelah hidup karena ingin melawan kakak senior yang lain di dalamnya. Hahaha, Yang Xi sendiri tertawa bahak setelah menenangkan diri, tidak membayangkan perkembangan yang keterlaluan ini. Turunkan aku, ya. Yang Xi sebenarnya sangat marah dengan penghinaan publik dari seorang murid yang tidak penting ini. Saya ingin melihat bagaimana cangkang fana secara ajaib akan mengatasi dua alam untuk membunuh saya. Kakak senior, beri pelajaran pada orang bodoh ini. Seorang murid dipermalukan. Ya, beritahu dia tentang hierarki yang tepat di sekte kita, bahwa dia tidak boleh memuat angkuh dan perlu menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya. Satu lagi berkata, murid-murid ini memiliki hubungan yang baik dengan Yang Xi sehingga mereka secara alami mendukungnya. Cepatlah, aku harus membaca setelah aku membunuhmu. Li Qiye berdiri di luar perpustakaan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Orang lain di Jadeber telah mendengar berita tersebut dan segera datang untuk melihat kesenangannya. Mereka mendengar bahwa seorang murid Mortal Shell menantang Yang Xi, bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh orang itu. Mereka ingin melihat bagaimana Yang Xi akan memberi pelajaran pada Li Qiye ini. Kamu memilih neraka daripada surga, jadi aku akan membiarkanmu menerima semua cerminan yang kamu inginkan sekarang. Yang Xi dengan dingin menyatakannya sebelum berjalan keluar. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi dari Li Qiye dengan memusuhi pria itu. Hal ini berkembang menjadi peluang besar. Dia ingin memberikan pelajaran yang cukup kasar kepada Li Qiye sehingga pria itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan kepala tegak lagi. Apakah mereka benar-benar bertengkar? Area luar perpustakaan sudah dipenuhi murid pada saat ini. Jelas sekali, seorang murid yang lebih tua berkata, orang Li yang mengoceh jadi sekarang, dia harus menghadapi konsekuensinya. Kakak senior yang termasuk 10 besar di Jadeber sementara dia adalah murid baru. Inilah yang dia dapat karena tidak sopan. Egonya membengkak setelah beruntung dalam uji rekrutmen. Dia mungkin mengira dia jenius yang hebat. Itu akan berhenti hari ini, kakak senior yang tidak akan menahan diri. Yang lain merasa sombong. Li Qiye tidak memiliki banyak penggemar di Jadeber karena mereka iri sekaligus iri dengan keberuntungannya. Itu sebabnya beberapa orang sangat ingin melihatnya diturunkan. Yang Xi berdiri membelakangi patung sambil menghadap Li Qiye. Wajahnya tersenyum tak menyenangkan, beritahu saya bagaimana Anda ingin mengakhiri ini, semua tulang Anda patah atau wajah Anda terinjak. Dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Li Qiye pada awalnya, tetapi pada saat ini dia pasti memiliki niat membunuh. Dia membenci sikap acuh tak acuh dan percaya diri Li Qiye. Kaulah yang harus menepati kata-kata terakhirmu selagi kamu masih punya kesempatan. Li Qiye menjawab, hahaha, kata-kata terakhir. Anda tidak bisa serius. Dari mana rasa percaya diri ini berasal? Apakah kamu pikir kamu adalah tuan muda yang sebenarnya atau semacamnya? Tidak, kamu tidak lebih dari seorang anak desa yang terjebak di Mortal Shell, seekor semut yang tidak berarti. Yang Xi tertawa karena terlalu arah. Yang lain berpikir bahwa Li Qiye juga tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia jelas tidak cukup tidur tadi malam, mencoba melawan seseorang yang 2 tingkat lebih tinggi. Seorang siswa dengan dingin mengucapkannya. Dia akan segera bangun tapi nanti sudah terlambat. Dia harus membayar harga atas tindakannya. Satu lagi ditambahkan, mulailah jika tidak ada yang ingin kamu katakan. Li Qiye berkata datar. Aku mulai duluan.
Apakah Anda akan mengizinkan saya melakukan 3 gerakan terlebih dahulu juga? Oh jenius hebat yang bisa melakukan keajaiban. Begitu banyak ego yang tidak tahu malu. Yang Si sangat marah. Seorang yang berkuasa seperti dia seharusnya mampu menghancurkan Li Qiye hanya dengan satu serangan telapak tangan, dan mengubahnya menjadi seonggok daging. Sekarang, Li Qiye dengan tenang mengatakan bahwa dia bisa memulainya terlebih dahulu, tanpa menunjukkan apapun selain rasa jijik. Semuanya konyol dan menyebalkan. Kerumunan itu juga dibakar. Mereka berpikir bahwa Li Qiye tidak tahu bahwa dia akan mati dan dia tidak lebih dari seorang badut. Dao Wei tersenyum kecut. Dia mencoba menyeret Li Qiye pergi pada awalnya tetapi gagal. Situasinya meningkat di luar kendalinya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Li Qiye sekarang. Pergi. Li Qiye mempertahankan sikap arogannya. Terserahlah kalau begitu, aku akan membiarkanmu mati dengan mengenaskan. Yang Si siap membunuh, memperbaiki. Energi kekacauannya yang sebenarnya mengalir keluar dan melekat pada tubuhnya, membentuk baju besi perak yang mengilap. Inilah yang disebut karapas perak. Alam budidaya ini memungkinkan penggunanya mengubah energi menjadi satu set baju besi lengkap, meningkatkan kemampuan pertahanan mereka bersama dengan kekuatan fisik. Senjata biasa, terutama yang ada di dunia fana, tidak memiliki peluang untuk melukai Yang Si. Dia bisa berdiri diam dan manusia tetap tidak bisa melukainya. Bahkan senjata di level kuning tidak akan cukup kecuali lawannya lebih kuat darinya. Karapas perak menengah. Banyak siswa berseru keheranan. Yang Si bukanlah seorang jenius tetapi bakatnya tidak buruk. Sangat diinginkannya untuk berada di level ini mengingat usianya. Bersambung.